Bab 2459. Namun, tiba-tiba, Saka merasakan gelap di depan matanya dan di dalam pikirannya terdengar suara yang bergemuruh. Warisan dibuka. Hanya dengan mengalahkan pemilik pedang ini sebelumnya, barulah kamu bisa benar-benar menjadi pemiliknya. Apa-apaan ini? Bukankah pedang ini dibuat oleh ayahnya si Pablo? Saka merasa sangat tidak percaya. Namun, sudah terlambat baginya untuk berpikir lebih jauh, karena dia merasakan seperti ada petir yang meledak di dalam pikirannya. Lalu, cahaya terang tiba-tiba muncul. Saka mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dirinya kini berada di tengah padang gurun yang luas tak berbatas. Langit terlihat kelabu, dan tanah di bawah kaki terasa sangat kokoh. Namun, Saka tahu bahwa ini bukan dunia nyata, melainkan dunia pikiran yang diciptakan oleh pedang tersebut. Dia terdiam sejenak, lalu ingat bahwa dalam catatan warisan Tentara Agung disebutkan bahwa beberapa kekuatan besar untuk memastikan warisan senjata jatuh ke pemilik yang tepat akan meminta Tentara Agung mengatur proses warisan di dalam pedang. Hanya dengan menggunakan metode tertentu, seseorang bisa memverifikasi kekuatan pemilik baru. Saka yang telah menggunakan warisan Tentara Agung untuk menyelidiki cara pembuatan pedang ini, ternyata tanpa sengaja telah memicu proses warisan. Setan, si Pablo menipu aku. Pedang ini ternyata dibuat oleh Tentara Agung. Kalau begitu, identitas si Pablo mencurigakan, siapa dia sebenarnya? Saka mulai merasa cemas. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari langit kelabu di atas kepala. Untuk mewarisi pedang ini, kamu harus mengalahkan tanda-tanda jalan bela diri yang ditinggalkan oleh pemilik pedang sebelumnya. Kalau gagal, kamu nggak akan bisa menjadi pemiliknya, hanya bisa menggunakan pedang ini secara kasar tanpa bisa mengakses kekuatannya, dan nggak akan bisa memahami makna sejati pedang ini. Mendengar itu, Saka merasa bingung, tetapi ada pepatah yang berkata, karena sudah datang, dia tidak lagi berpikir panjang. Semangat bertarung mulai menyala di dalam dirinya. Bertarung melawan banyak pahlawan tampaknya juga menarik. Bang! Sebuah tekanan yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kalau begitu, ayo. Saka mulai merasa semangat bertarungnya mengalir. Sudah lama dia tidak bertemu dengan pahlawan yang bisa melawannya dengan serius. Yang dia butuhkan saat ini adalah pengalaman bertarung. Jika bertemu dengan Jack, bisa jadi dia akan mendapat kesulitan besar. Saat dia melangkah maju, sebuah bayangan muncul di depannya. Tanda jalan bela diri yang ditinggalkan oleh pemilik pedang ini. Ternyata di depannya berdiri seorang pria berbaju putih. Pria itu berdiri dengan tangan terlipat di belakang, dan aura pedang yang kuat mengelilinginya. Begitu dia muncul, udara di sekitarnya dipenuhi dengan tekanan pedang yang sangat kuat. Pria berbaju putih itu menatap Saka dengan tenang, mengatur aura hingga akhirnya kekuatan mereka seimbang. Saka memandang wajah itu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi gelap. Pablo. Itu adalah Pablo yang dia temui di keluarga Syahrir. Dia adalah pemilik pedang ini yang terakhir. Keparat, dasar Pablo. Kamu sebenarnya Jack, kenapa melakukan ini padaku? Saka berlari maju, mengangkat tinjunya, dan langsung menyerang. Begitu dia bergerak, serangannya langsung menentukan hidup atau mati. Lagi pula, di hadapannya adalah Jack. Dengan pukulan ini, Saka tidak menyembunyikan kekuatannya dan aura di sekelilingnya langsung mencapai puncaknya. Tekanan luar biasa langsung menghancurkan aura pedang yang kuat dari lawannya. Namun, Jack di hadapannya begitu melihat serangan itu, perlahan mengumpulkan kekuatan di tangannya dan membentuk sebuah pedang panjang. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang panjang itu ke depan.